Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Oke, kita jumpa lagi hari ini ya. Semoga teman-teman pada cuan ya. Minggu kemarin HSG juga cuma saya saja ya. Semoga teman-teman juga diberi kesehatan. Dan sebelumnya analisa ini disclaimer on ya, bukan ajakan membeli. Oke, kita langsung aja ya masuk ke IHSG dan sektoralnya ya. Oke, IHSG saat ini sideways saja, belum ada breakout secara daily. Weekly-nya kita lihat ya, IHSG juga masih sideways saja. Mungkin minggu depan akan ada kenaikan menguji area resisten 6.916 kembali, dan apabila berhasil bertahan maka IHSG akan menguji resisten berikutnya di 6.943. Mungkin area itu untuk resistennya. Kalau dia turun kemungkinan akan menguji area 6.859 sampai dengan 6.836 ya. Untuk itu secara weekly. Oke, kita masuk sektoral kita. Sektoral pertama yang akan kita bahas adalah sektor transportasi dan logistik ya, IDX Trends. Transportasi kena resisten 1887 ya. Sama 19 nih langsung turun lagi, tapi sideways di area support 1853 sampai 1873 ya. Ini area sideways dia. Untuk daily-nya kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga masih santai aja ya. Ini masih area support sih. Mungkin ya dia akan sideways lagi area 1851 sampai 1869, kecuali di break 1869 bisa tembus ke 1886. Itu secara weekly ya. Jadi permainannya santai aja. Cara tren juga masih up ya. Oke, berikutnya kita ke sektor teknologi. Ya, masih turun aja ya teknologi ya, ada di bawah support juga, bikin support baru ya. Support baru di 4.416, resisten 4532 ya. Ini masih disentuh-sentuh aja. Mudah-mudahan hanya sideways saja, tapi kalau dilihat weekly pasti akan ada penurunan lagi nih ya, masih akan turun ya. Kemungkinan akan ke 43 dulu deh, 4307 ya. Mungkin akan ke 4307 nih. Area sini. Apa kok tahu ke situ? Ya, ini resisten. Support maksud saya. Kenapa kok nggak jauh? Ambil. Ya, karena kalau terlalu jauh mungkin akan ditembus-tembus saja gitu. Ya. Nah, kita tunggu aja pantulannya nih. Kalau dia mantul berarti oke gitu. Kalau dia nggak mantul mungkin ini juga bakalan akan jalan ke 3792 ya. Kita nggak tahu dia mau kemana. Secara monthly-nya ya turun terus.
ini belum ada sideways-nya atau apa gitu, masih turun aja. Ini trennya turun ya, trennya turun, bukan tren sideways atau apapun. Ini monthly ya, trennya masih turun untuk teknologi. Jadi hati-hati untuk teknologi ya. Jika teman-teman mau trading aja ya, masih oke. Tapi kalau invest belum saatnya, oke. Maksudnya invest jangka panjang. Apalagi teman-teman yang ngambil udah di pucuk, hati-hati ya. Nah, energi kemarin sempat uji support 1881 ya. Mentul, kena resisten 1945, support 1881. Jadi dia mungkin akan sideways area 1181 sampai 1951 ya. Ini area pantulannya. Untuk daily, weekly-nya kita lihat berusaha naik ya. Jika minggu depan berhasil break 1945, mudah-mudahan bisa ke 1987 ya. Jika berhasil break ya, mudah-mudahan break sih ya. Kita lihat secara monthly-nya berusaha ya. Kalau bisa tembus 1945 secara monthly, mudah-mudahan bisa ke 2000 lagi. Oke, cari aja saham-saham energi ya, mungkin masih bisa jalan. Ini mungkin masih akan sideways kan. Nah, teman-teman cari di area support ya. Ini mungkin akan naik nih. Ini. Tapi dia koreksi dulu. Oke, berikut kita ke infrastruktur. Ini sideways, naik, sideways lagi ya. Infrastruktur walaupun dia naik masih sideways, tapi udah berada di atas MA 200, udah cakep. Itu untuk daily-nya ya. Support resisten tetap area 845 sampai 864, masih area sideways ya. Tidaknya dia udah berusaha ya. Ini udah ada pertanda. Jadi jika teman-teman tertarik saham-saham infrastruktur bisa dicicil ya. Dan akan menuju area resisten berikutnya 886 sampai 928. Ya, infrastruktur energi oke. Kita lihat nantinya. Nah, masih jalan aja ya. Dan bisa break. Oke. Kita lihat sektor berikutnya. Ada sektor industri ya. Industri ya berusaha naik lah ya. Daily-nya setelah naik dan turun atau sideways area 1191 sampai 1220 ya. Secara weekly weekly-nya kurang menarik, mungkin akan turun lagi menuju area support 1191 sampai 1181 ya. Tapi secara monthly ya mungkin masih akan turun. Tapi dia berusaha naik dulu ya. Jadi hati-hati ya, jangan diambil kayak gini apa karena ada area resisten. Jadi kita lebih baik wait and see ya. Oke, berikutnya ada sektor health ya. Health juga masih turun ya. Kita lihat apakah weekly-nya oke. Supportnya masih di 1471 sampai dengan resistennya. Maksud saya kalau supportnya berikutnya
resisten berikutnya 1524 sampai dengan 1411 ya, 1541. Untuk weekly-nya kita lihat masih sideways ya, belum ada pertanda mantul atau apa gitu ya, jadi masih sideways saja ya. 4-5 sektor kita cek sahamnya rata-rata sideways ya, jadi kemungkinan IHSG pun masih akan sideways. Juga masih candlenya lebih besar dari yang kemarin ya, mungkin masih akan turun untuk monthly-nya ya, jadi hati-hati nih saham healthcare mungkin akan break area support ke 1447 sampai 1437. Itu weekly ya, untuk daily-nya lebih hati-hati lagi, apalagi jika healthcare masih gagal 1472 ya, mungkin akan koreksi di dalamnya. Berikutnya ada financial ya, finance. Oke, udah naik turun naik lagi, itu gagal turun lagi ya. Ini 1422 itu area support berikutnya, udah break area 1429 ya, resistennya 1436 ini jadi resistennya 1436. Oke, si gagal akan menguji area MA 200 lagi di 1407 sampai 1411. Mudah-mudahan mantul di 1407 ya. 1417 saya. 1407 mah ini resisten berikutnya, malah jangan ke situ ya. 1412 itu area support baru ya. Nah, kalau resisten 1440 sama 1428. Kalau dia nembus resisten 1428, mudah-mudahan ngetes 1440 kembali. Jadi masih sideways. Ya berusaha naik untuk ini. Menurut saya bakal turun aja sih. Mending turun aja dulu, koreksi dulu ke 1407. Tes saja gitu, terus nanti lagi. Tapi ya daily-nya itu ada MA 200. Jadi makanya kenapa dia set-setnya kayak gitu. Kalau dia break itu bisa dalam lagi, dan atau dia sideways saja sampai 1447 terus nanti mantul lagi antara dua itu ya. Ini kalau sampai merah ya bunyinya, apalagi jebol 1407 ya, tuh dia ke sini ya 1387 ya untuk only. Jadi hati-hati. Ya bukannya tidak menarik ya, sektor ini menarik sih, cuman masih koreksi, jadi kita tunggu aja dia koreksinya. Kalau masih oke, masih bisa kita cicil. Malah lebih bagus kalau dia koreksi, kita bisa ikuti kemana arah supportnya, di situ kita beli. Koreksi kan berarti diskon. Oke. Bagus dong dia diskon, kita bisa beli di harga sedikit lebih murah. Ini sideways juga di atas awan ya, masih oke, masih naik. Basic industry sektor basic material masih oke sekali, ini naik terus ya. Ada resisten 1125, hati-hati, udah terlalu tipis banget. Kalau teman-teman baru mau ngambil tuh udah terlambat ya,
di area resisten ya, monthly-nya udah pasti cakep juga ya. Menurut saya ini mungkin masih akan ke 1136 secara monthly, jadi mungkin akan sideways atau ya minimal koreksi lah ya. Masih bagus sih basic industry, basic material saya ya. Jadi kita punya energi, punya punya infrastruktur sama basic material ya. Berikutnya ada cyclical consumer ya. Nah ini berusaha rebound setelah sideways ya. Ini weekly-nya pun bakalan cakep banget ya. Area support masih 910 sampai 903 itu support. Resistennya masih 924, 928, 932. Ya, ini masih sideways di arah atas ya. Ya kalau dia masih kayak gini sih mungkin minggu depan masih akan naik 927 ya. Kalau yang lain turun dia naik. Kebiasaannya cyclical tuh kayak gitu. Kalau IHSG jelek dia yang naik, dia yang nahan. Ya secara monthly mungkin yang ngetes area. Kalau dia bisa ke 930 sih bagus banget. Mudah-mudahan bisa 937, 950 lagi ya untuk monthly-nya. Jika berhasil bertahan 930 dan bisa ya nahan IHSG. Nah, jadi gitu teman-teman, nggak semua sektoral bakalan turun atau mengikuti IHSG ya. Berikutnya ada properti. Benar-benar properti bagus juga. Waduh, di support 753 masih mantul, mungkin akan sideways. Resistennya 768 ke 775 masih oke banget nih ya, walaupun weekly-nya kurang menarik ya. Mungkin akan sideways lagi jika dia gagal 768 ya. Money-nya masih oke ya, sideways. Cari aja supportnya, bisa dicicil, kalau udah dekat resisten dijual, itu aja. Enakan masih sideways, masih bisa ditradingkan. Oke, tapi jangan lupa dipantau ya, karena kita nggak tahu kapan bandarnya tarik ke area resistennya. Non cyclical masih santai-santai aja, tapi berusaha naik ya. Ini sektor terakhir yang akan kita bahas, sekaligus akan menutup jumpa kita hari ini. Oke, secara weekly masih oke. Walaupun candlenya kurang menarik ya. Kalau dia misal ditutup di atas 753 itu menarik, lebih pasti dia akan menuju area resisten 758 kalau kayak gini. Nah, ya hanya nyoba-nyoba aja, mungkin nggak menuju lagi 744 atau bikin 754 ini akan jadi resisten berikutnya dia ya. Oke, 754, 758 itu area resisten. Kita lihat monthly-nya kurang menarik sih. Nah, hati-hati buat teman-teman yang trading, buat teman-teman yang invest juga hati-hati. Jika jebol area spot, teman-teman harus cut loss terlebih dahulu. Dan jika teman-teman udah ngambil udah lama, bisa dipantau sahamnya apakah trennya masih oke atau enggak. Kalau udah jebol tren ya kenapa dipertahankan, harus di take profit atau cari area cut loss atau cari area take profit. Oke. Kalau dia berada di dekat area resisten, teman-teman bisa take profit.
Tapi kalau dia berada di area, dia jebol area support, teman-teman harus segera cut loss. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.